wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Primaswari Eka Anggraini dari jurusan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kerja mandiri terpantau saya yang berjudul Metode Pengukuran Medan Magnet karena Kumparan Berarus Listrik, Motor Listrik, dan Arus Bolak-balik untuk Praktikum Fisika Dasar. Kemudian di sini adalah latar belakang adalah fisika dalam kehidupan yang sangat penting. Kemudian yang kedua, praktikum fisika di berbagai lembaga pendidikan dari mulai pendidikan dasar hingga pendidikan tingkat tinggi. Kemudian materi yang digunakan materi fisika dasar yang akan dieksperimenkan adalah medan magnet karena kumparan berarus listrik, motor listrik, dan arus bolak-balik. Kemudian fungsi dari materi fisika dasar yang nantinya adalah sebagai dasar dari teori-teori dari fisika lanjut. Dan kemudian di sini ada rumusan masalah yang digunakan dalam laporan. Ini ada tujuan materi, tujuan penelitian, dan kegunaan manfaat penelitian secara umum. Kemudian ini adalah kegunaan dan manfaat penelitian secara khusus. Kemudian ini adalah batasan masalah dan waktu dan tempat penelitian. Kemudian di sini adalah profil instansi, yaitu UIN Sunan Gunung Jati Bandung yang berdiri sejak tahun 68 dan memiliki banyak laboratorium sains. Dan ini adalah teori metode pengukuran dapat diartikan sebagai cara mendapatkan nilai kuantitatif dari sebuah benda menggunakan alat ukur. Kemudian di Al-Quran juga sudah dijelaskan mengenai teori pengukuran yaitu pada surah Al-Qamar ayat 49 dan Al-Furqan ayat 2. Kemudian ini adalah skema dari medan magnet karena kumparan berarus listrik dan ini adalah rumus-rumusnya. Kemudian ini adalah skema dari motor listrik dan ini adalah rumus yang akan digunakan nantinya. Ini adalah arus bolak-balik yang ini adalah fungsi terhadap waktu. Sebenarnya adalah rumus-rumusnya dan ini ada diagram fasor dan ini adalah rumus dari impedansi dan ini adalah arus dan tegangan karakteristik dari rangkaian RLC. Kemudian untuk metodenya di sini saya menggunakan yang pertama adalah studi literatur, yang kedua eksperimen, setelah eksperimen dilakukan evaluasi. Ini adalah alat dan bahan yang digunakan selama eksperimen. Kemudian ini adalah setup pengukuran medan magnet dan ini adalah setup alat motor listrik. Kemudian ini adalah gambar dari rangkaian RL, ini adalah gambar dari rangkaian RC, dan ini adalah gambar dari rangkaian RLC. Kemudian dapat dilihat ini adalah hasil dari penelitian medan magnet karena kumparan berarus listrik di mana kumparan yang digunakan ada 250, 500 lilitan, dan 1000 lilitan. Kemudian dialiri arus listrik sebesar 2 sampai 12 volt arus DC ya. Kemudian di sini terlihat nilai permeabilitas vakum atau mu0 yang mendekati nilai mu0 klasik. Kemudian ini adalah nilai dari medan magnet. Selain itu juga ada grafik. Nah, grafiknya ini menyatakan bahwa medan magnet berbanding lurus dengan arus listrik. Kemudian untuk motor listrik di sini juga menggunakan 3 macam kumparan, yaitu kumparan dengan 4 lilitan, 12 lilitan, dan 8 lilitan. Kemudian dialiri tegangan sebesar 2, 4, dan 6 volt. Kemudian perputaran dari motor listrik ini diukur menggunakan RPM meter sehingga menghasilkan frekuensi dan juga omega. Nah, kemudian didapatlah nilai P-in dan P-out yang kemudian adalah di sini adalah nilai dari efisiensi. Kemudian grafik di sini menyatakan bahwa efisiensi berbanding terbalik dengan nilai arus. Kemudian di sini ada hasil dari pengukuran AC dan DC untuk arus bolak-balik. Nah, di sini menggunakan menyatakan bahwa arus DC bukanlah merupakan arus bolak-balik karena di sini ketika kutub dibalik nilai tegangan berubah sedangkan AC adalah arus bolak-balik karena meskipun kutub dibalik nilai tidak berubah. Kemudian di sini ada hasil pengukuran RLC di mana LC dan R diukur menggunakan ACR meter sedangkan RL, RC dan Z diukur dihitung maksud saya menggunakan rumus fase resonansi. Kemudian di sini ada hasil pengukuran tegangan rangkaian RL.
Nah, di sini menggunakan arus DC dan AC. Arus DC frekuensinya tidak berubah yaitu 50 Hz, tidak diubah yaitu 50 Hz, dan, AC, frekuensinya divariasikan dari 50 sampai 50.000 Hz. Kemudian hasilnya adalah di tegangan DC, FR, FL, F tot VR, VL, V total, dan V sumber hasilnya adalah berbanding lurus, sedangkan untuk tegangan AC, V sumber, VL, V total, dan frekuensi berbanding terbalik namun berbanding lurus maksud saya, namun berbanding terbalik dengan VR. Kemudian untuk eksperimen rangkaian RC, ini sama langkahnya dengan rangkaian RL, hanya induktor diganti menjadi kapasitor. Kemudian hasilnya ini adalah, pada rangkaian DC, V sumber, VR, VC, V total saling berbanding lurus. Sedangkan untuk rangkaian AC, V sumber, VR, VC, dan V total saling berbanding lurus namun berbanding terbalik dengan, frekuensi. Kemudian di sini ada, rangkaian RLC. Di sini eksperimen ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik dari rangkaian RLC dan tegangan yang digunakan hanyalah tegangan AC. Karakteristik kapasitif diperoleh ketika frekuensi sebesar 50 dan 100 Hz, sedangkan karakteristik induktif sebesar 200, 500, dan 100 Hz. Di sini tidak ada karakteristik resonansi karena XL dan XC tidak ada yang memenuhi syarat, yaitu XL dan XC nilainya harus sama. Sedangkan untuk eksperimen terakhir, pengukuran karakteristik resonansi RAC bahwa, di sini terlihat bahwa XL dan XC nilainya hampir sama, hanya memiliki selisih 0,005. Kemudian, ini cara mendapatkannya adalah mengatur VLC hingga mendekati 0, sehingga di sini diperolehlah hingga 0,02. Nah, sehingga diperoleh nilai XL dan XC secara teori, dan kemudian nilai frekuensi secara praktik diperoleh sebesar 145 Hz. Kemudian dari keseluruhan data dicarilah nilai frekuensi resonansi. Ternyata nilai frekuensi resonansi secara teori dan secara praktek nilainya hampir sama, sehingga praktikum ini sesuai dengan ekspektasi. Simpulannya, nilai arus listrik dan nilai tegangan berbanding lurus, akan tetapi nilai arus listrik berbanding terbalik dengan jumlah kumparan nilai medan magnet berbanding lurus terhadap nilai arus listrik. Dari nilai torsi magnetik dan kecepatan sudut yang telah diperoleh sebelumnya, didapat nilai daya keluar atau Pout yang nilainya berbanding lurus dengan arus listrik pada kumparan, sedangkan daya masuk atau P-in diperoleh dari hasil perhitungan data tegangan dan arus listrik pada kumparan. Kemudian nilai efisiensi pada kumparan dengan 4 lilitan sangat kecil, tidak lebih dari 22%. Untuk kumparan dengan 12 lilitan nilainya sedikit lebih besar, akan tetapi belum mencapai 60%, sedangkan kumparan dengan 8 lilitan memiliki nilai efisiensi di atas 50% dan memiliki nilai efisiensi paling baik di antara kumparan lainnya, namun belum mencapai 70%. Nilai efisiensi setiap grafik memiliki eksperimen motor pada grafik eksperimen motor listrik berbanding terbalik dengan nilai arus listriknya. Jenis arus listrik yang termasuk arus bolak-balik adalah arus AC. Kemudian tegangan LC nilainya lebih kecil dari tegangan RL, dan eksperimen untuk mencari frekuensi resonansi dalam arus bolak-balik berhasil karena syarat dari karakteristik resonansi terpenuhi, dan hasil eksperimen dan teori menunjukkan hasil yang sama. Kemudian ini adalah saran dari penulis untuk membaca, dan kemudian ini adalah daftar pustaka yang digunakan dalam penelitian ini. Dan ini adalah lampiran-lampiran setup alat. Nah, cukup sekian. Ini adalah lampirannya, dan setelah selesai presentasi yang saya lakukan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.